Part 91 Late. Hoam, dah jam berapa nih? Gue langsung bangun dan melihat jam, sepertinya gue telat nih, sementara semalam Kak Nisa masih tidur di kamar gue, mungkin dia udah pergi ke sekolah duluan sama ayah atau ibu, soalnya kan hari ini dia pertama masuk sekolah. Gue berdiri dan cepat-cepat pergi ke kamar mandi. Karena sedang dikejar waktu agar tidak telat ke sekolah. Selesai mandi gue buru-buru pakai seragam dan langsung cabut ke sekolah, sampai-sampai gue lupa sarapan, karena saking takut pagar sekolah udah ditutup duluan. Yap bener saja, setelah gue nyampe di depan sekolah, ternyata pagar udah tutup, dan yang jaga pagar adalah guru piket. Mampus dah gue, pasti kena hukuman nih. Gue disuruh memarkirkan motor dan langsung kembali menemui dia. Guru, kenapa kamu telat? Gue, Pak kesiangan. Guru, lihat. Sudah berapa menit kamu terlambat? Gue, 5 menit Pak. Guru, baik, kamu tidak boleh masuk sampai jam istirahat pertama, setelah istirahat kamu boleh masuk, sekarang kamu dipanggil ke ruang guru. Lalu gue ke ruang guru, dan di sana ada ayah sama ibu gue beserta Kak Nisa juga di sana. Ternyata gue dipanggil karena ibu juga memanggil gue. Ibu, kamu telat ya? Gue, iya, kesiangan tadi. Ibu, ceka. Jangan diulangi lagi ya. Gue, iya bu, ngomong-ngomong ngapain manggil aku ke sini? Ibu, oh, bentar kamu pulangnya bareng ya sama Nisa, terus bantuin dia masukin barangnya ke kosnya dia ya. Gue, ya udah deh bu. Aku mau ke kantin aja dulu. Gue akhirnya meninggalkan ruang guru dan pergi ke kantin, karena gue belum boleh masuk ke kelas. Jadinya gue memutuskan mengisi perut karena dari tadi gue belum sarapan. Gue memesan sepiring nasi goreng dan segelas es teh manis yang segar ini. Setelah perut sudah terisi, gue cukup lama menghabiskan waktu di kantin, entah itu browsing di HP, ngeliatin sekeliling kantin lah DLL. Sampai waktu istirahat tiba, gue baru menggerakkan diri menuju ke kelas. Terlihat para siswa berbondong-bondong keluar kelas, rata-rata dari mereka pada menuju ke kantin. Saat gue hendak masuk ke kelas, gue lihat dari kejauhan kok kelas gue rame banget gitu. Biasanya kalau istirahat gas ramai itu dah, terdengar suara riuh di sana, lalu kebetulan gue ngeliat Ipul di selasar kelas langsung gue samperin deh dia. Gue, Pul itu ngapa kelas rame banget gitu kayak lagi ada konser aja. Ipul, oh itu si Arya, lu tahu Arya kan? Arya kelas IPA yang dikejar-kejar banyak cewek, gara-gara dia blasteran. Gue, oh kenapa emang? Ipul, itu dia nembak si teman sebangku lo. Gue, hah? Tasya? Ipul, iya siapa lagi kalau bukan Tasya? By the way lo telat masuk ye. Gue, iya gue telat, dah ya gua taruh tas dulu. Ipul, SIP. Wewu. Selamat ya. Gak nyangka gue. Gue juga ikut seneng kok, berarti sekarang udah gak ada yang ngintilin gue lagi, gak ada yang minta gue buat ditemenin, gak ada lagi yang manja-manjaan sama gue lagi. Gue bebas sekarang. Tasya, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku suka sama kamu. Ucap Arya yang terdengar oleh telinga gue. Suasana di kelas gue semakin ramai saja dipenuhi teman-temannya Arya terdengar suara seperti bersorak-sorak untuk menerimanya. Terima, sorak teman-temannya. Sampai akhirnya gue risih sendiri dan gue lebih memilih ke musola aja buat tiduran di selasarnya. Lagi pula gimana gue mau masuk ke kelas kalau masih rame begitu. Di selasar musola gue baring dengan tas sebagai bantalnya, dan gue mencoba untuk tidur. Sejenak, menghilangkan beban pikiran gue. Pada akhirnya gue dibangunkan oleh seseorang yang cukup gue kenal. Yaitu Kak Nisa. Kak Nisa, yes. Ngapain lo kamu di sini? Gue, Kak Nisa. Lagi suntuk aja nih Kak. Kakak juga ngapain di sini? Kak Nisa, oh abis keliling-keliling sekitar kok. Terus nemu kamu deh di sini lagi ngorok. Hahaha. Gue, duh emang ngorok ya tadi? Kak Nisa, iya keras banget lagi.
Gue, walah. Ya udah deh Kak. Aku balik ke kelas dulu ya. Kak Nisa, iya, sampai ketemu pas pulang ya. Gue mengambil tas gue dan bergegas untuk masuk ke kelas. Kali ini suasananya sudah agak sepi sih, cuma kelihatan anak-anak kelas gue doang yang berada di luar kelas. Gue pun masuk ke kelas dan menaruh tas lalu gue langsung duduk di sebelah Tasya. Tasya ngeliatin gue terus, sepertinya dia penasaran kenapa gue masuk baru sekarang. Gue, kenapa ngeliatin gue? Mau pamer habis ditembak sama cowok? Tasya, di lo telat ya? Gue nyariin lo tahu. Si Tasya malah ngalihin pembicaraan lagi. Gue, udahlah gak perlu ngalihin pembicaraan, gue tahu kok. Tasya, Gue, selamat ya. Long last buat kalian. Tasya, di siapa bilang? Berlanjut. Part 92, This is your book. Gue, selamat ya. Long last buat kalian. Tasya, di siapa bilang kalau gue terima dia, iya ui. Gue, lo berarti tadi lo nolak dong. KW. Tasya, jelaslah. Bukan tipe gue dia MAH, malah ketawa lagi lo. Gue, emang tipe lo kayak gimana sih? Ternyata si Tasya nolak si Arya, gue gak bisa ngebayangin gimana perasaannya Arya, pasti. Malu banget tuh, mana bawa supporternya banyak lagi, ditolak pula. Malang sekali nasibmu. Arya. Tasya, tipe gue nih ya. Gue suka cowok kalem, gak banyak omong, baik, perhatian DLL. Gue, oh. Tasya, oh doang. Gak ada yang lain apa jawabnya? Gue, gak ada. Tasya, jadi lo beneran telat Yas? Gue, iya kenapa emang? Tasya, kasihan ya, huek. Saat itu, gue juga pertama kalinya mendengar Tasya menyebutkan tipe cowok yang dia suka itu. Kayak gimana, tapi gue gak terlalu mikirin sih, yang penting setidaknya gue sudah tahu. Siang hari saat waktu pulang sekolah tiba, gue pergi keluar kelas menuju ke kelasnya Kak Nisa. By the way, dia di kelas IPA, tapi gue gak tahu IPA berapa, gue berjalan dari selasar kelas gue hingga. Akhirnya gue berpapasan dengan Vira. Kami hanya berpapasan di jalan dan tak satu pun dari gue atau Vira saling tegur, seperti orang yang belum kenal gitu. Sikap dia memang agak berubah setelah waktu itu pulang dari study tour. Kak Nisa ternyata sedang menunggu gue di depan kelasnya, terlihat dia menoleh ke arah kanan dan kiri dan sepertinya dia mencari gue. Gue, Kak ngapain ngeliat kanan kiri kayak orang gak jelas aja? Kak Nisa, kamu tuh ya? Aku nyariin kamu tahu gak? Gue, ya udah kan sekarang udah ketemu, ayo pulang. Kak Nisa. Gue, oh mau pulang sendiri? Ya udah kalau gitu. Kak Nisa, ngeselin banget sih, tar kalau diculik gimana? Gue, biarin ya udah ayo. Kita berdua berjalan menuju parkiran motor. Setelah gue dan Kak Nisa naik ke motor, pas udah sampai di pagar sekolah tiba-tiba gue dicegat sama seseorang. Seseorang itu ialah Tasya. Tasya, Yas tunggu. Gue, kenapa, Syah? Tasya, ini buku lo tadi ketinggalan, nih. Gue, astaga. Makasih ya Syah. Tasya, ya udah. Gue pulang dulu ya, bye. Walah kira-kira gimana ya tadi si Tasya ngeliat gue ngebonceng Kak Nisa, semoga aja dia baik-baik saja. Gue pun memacu motor gue sampai ke rumah. Di rumah gue istirahat sebentar, abis itu gue pergi sama Kak Nisa ke kosannya yang baru. Sekalian bantuin beres-beres lah. Gue, Kak, gimana enak gak sekolah di SMA yang baru? Kak Nisa, seru kok Yas. Anak-anaknya asik-asik semua, apalagi teman baruku tuh yang namanya Vira. Gue, Vira. Kak Nisa, iya Vira. Kamu kenal emangnya? Gue, dah lah gak usah dibahas, ya udah mending kita beres-beres aja dulu ini. Kamar masih berantakan loh Kak. Walah Kak Nisa jadi tahu kalau gue kenal sama Vira. Semoga dia gak kepo deh sama Vira. Gue kemudian berberes menata perabotan kamarnya Kak Nisa mulai dari meja, kursi, TV, kipas, DLL.
Setelah berberes, badan terasa cape banget. Kak Nisa, capek ya Yas, aku beliin minum mau gak? Gue, ya udah. Kak Nisa, aku pinjem ya motornya. Gue, iya. Kebetulan kosnya ini lokasinya sangat strategis, dekat kemana-mana, seperti tempat makan, minimarket, dan sekolah gue. Sekembalinya dia dari minimarket, lalu dia memberikan minuman kepada gue. Kak Nisa, nih. Gue, THX ya kak. Kak Nisa, sama-sama ya satu lagi ada pesan dari ibu, kalau kamu mau numpang tidur. Di sini juga gak apa-apa kok Yas, terus kalau kamu lagi suntuk di rumah, kamu boleh kok main ke sini. Gue, SIP deh kak ya udah sore juga nih. Aku balik dulu ya. Kak Nisa, iya Yas hati-hati THX ya udah bantuin. Karena waktu udah sore juga, akhirnya gue memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat di rumah, gue baru inget kalau tadi gue pergi lupa bawa HP, langsung aja gue ngecek HP, mungkin aja ada yang penting. 1 BM masuk. 10 menit yang lalu. Tasya. Yes, itu tadi siapa? Yang Elo bonceng? Jawab please. Berlanjut. Part 93, Cemburu? Tasya. Yes, itu tadi siapa sih yang lo bonceng? Pesan itu sengaja gak gue bales, karena kebetulan pas itu paket internet gue habis, jadi baru beli besok. Tapi sisa pulsa masih ada sekitar 5.000-an, jadinya kalau ada WA masih bisa ngebales. Waktu sudah semakin malam, gue memutuskan untuk tidur. Kegiatan tadi sore membuat badan gue lelah dan rasa kantuk dapat menyerang dengan mudah. Keesokan harinya gue ke sekolah seperti biasa mengikuti pelajaran. Gue berangkat pukul 6:30 dan sampai sekolah kira-kira 15 menit kemudian. Gue langsung ke kelas buat naruh tas gue. Saat di kelas Tasya saat itu belum dateng, jadinya gue bisa ngambil tempat duduk duluan. Sampai pada akhirnya dia datang juga dan menaruh tasnya di bangku sebelah gue. Tak ada kata-kata yang terucap darinya hingga pelajaran dimulai. Yang gue lihat dia hanya diam, ngedengerin penjelasan guru dan tak sedikit pun menoleh ke gue. Biasa kalau gue ngeliatin Tasya pasti dianya langsung noleh dan balik ngeliatin gue. Kemudian bel istirahat berbunyi, gue berencana untuk makan di kantin bareng teman-teman yang biasa bareng main PB sama gue. Gue, Syah. Misi dong, gue mau keluar. Tasya, gak. Gue, ayolah gue lapar ini, misilah. Tasya, biarin, gak nanya juga. Sekarang giliran gue mau keluar malah dicegatnya, duh padahal gue lapar banget. Bisa-bisa. Gue mau makan sama teman-teman gue bisa batal nih. Gue, Syah lo kenapa sih, kok tiba-tiba kayak gini sih lo? Tasya, harusnya gue yang nanya lo, kenapa sih lo semalam gak bales BM, WA, sama. Ngangkat telepon gue. Gue, hah? Semalam lo ada WA sama telepon? Tasya, ada kali lebih dari 10 kali WA, sama 4 kali nelpon, tapi lo gak ngerespon sama sekali. Gue, coba gue cek ya bentar. Gue lalu mengecek HP yang belum gue buka dari semalam, dan ternyata benar ada 10 WA. Masuk dan 4 kali panggilan masuk. Duh kenapa bisa begini sih? Gue, iya Syah. Maaf ya gue semalam ketiduran Syah. Tasya, lo tau gak, semalam gue bela-belain tidur jam 1 malam cuma buat nungguin respon dari lo doang. Gue, ya maaf kali Syah. Gue juga gak tahu kalau lo bisa sampai segini banyak ngirim WA ke gue. Tasya, gue cuma pengen tahu aja kok Yas, gak lebih. Gue, oke deh. Bakal gue jawab juga sekarang. Gue bakal ngejelasin siapa Kak Nisa itu kepada Tasya, semoga dia mendengarkannya dengan baik. Gue, jadi yang semalam gue bonceng itu Kak Nisa, teman kecil gue. Tasya, dia sekolah di sini. Gue, ia baru juga pindah kemarin. Tasya, seangkatan sama kita. Gue, iya. Tasya, oh. Gue berharap sih dia bisa mengerti tentang apa yang gue katakan. Tasya, yes, ngomong-ngomong lo lapar kan? Gue, banget. Tasya, ya udah makan bareng ya. Gue bawa bekal kok ini. Gue, seriusan.
Tasya, iya seriuslah. Dia mengeluarkan sekotak tempat makan beserta sebotol air minum, dan dia membuka kotak makan tersebut, lalu mengambil sendok. Tasya, gue suapin mau gak? Mau ya? Gue, serah kata lo aja deh. Tasya, nyuapin. Gue, ngunyah. Tasya, enak gak? Gue, enak kok tapi kalau kasih cabe lebih enak ini. Tasya, lo suka pedas yas? Gue gak terlalu begitu suka sih sama pedas. Lagi asik-asiknya makan, tiba-tiba si Ipul dateng ngegodain kita berdua. Ipul, cielah. Asik banget nih yang lagi makan berduaan. Gue, paan si lo curut, ganggu orang aja. Sana-sana. Ipul, hahaha santai dong bos. Si Ipul langsung pergi menuju ke tempat duduknya. Sementara gue masih ngelanjutin makan. Yang belum habis. Gue, Syah. Ini siapa yang buat sih? Tasya, mamah sih. Gue mana bisa masak yang ribet-ribet kayak gini. Gue, KWKWKWKWWK masa anak cewek gak bisa masak sih. Tasya, kok ketawa sih, gak ada yang lucu tau. Gue, bagi air dong Syah. Tasya, ambil aja tuh punya gue, tapi jangan habisin semua. Tak lama kemudian makanan yang kami santap akhirnya habis, Tasya segera membereskannya. Dan membersihkan meja kami yang berantakan bekas makan tadi. Gue, Syah. Makasih ya. Tasya, iya. Gue, ngomong-ngomong kok lo sampai nanyain segitunya sih? Sampai bela-belain WA, nelpon gue. Semalam? Tasya, lo mau tahu emangnya? Gue, nanya doang sih. Tasya, itu semua karena gue cemburu yas. Berlanjut. Kentang gak sih? Part 94, Now is the time, 1. Gue, hah? Cemburu? Gak salah denger gue. Tasya, diserius. Gue kemarin hampir nangis loh. Gue, jadi ceritanya curhat nih? Tasya, di lo tuh bisa diajak serius gak sih? Sebentar aja. Gue, iya. Iya gue serius nih sekarang. Terus? Tasya, gue mau bilang. Gue, hah? Tasya, gak jadi deh. Malu. Gue, dasar lo. 3 hari kemudian gue merencanakan sesuatu yang mengagetkan bagi Tasya. Sudah gue pikirkan. Secara matang-matang, dan mungkin inilah waktu yang tepat. Seperti biasa hari ini gue bersekolah, menjalani aktivitas hingga waktu siang hari. Sebelum pulang ada yang pingin gue omongin dengan Tasya. Gue, Hamsya. Tasya, iya kenapa? Gue, mau pulang bareng gak? Tasya, mau gaya. Gue juga gak maksa sih, kalau lo gak mau juga mah. Tasya, mau kopias. Gue, tapi temenin beli buku dulu ya. Tasya, iya gue temenin deh. Gue berjalan menuju parkiran bersama Tasya, dan setelah itu gue ke toko buku tempat biasa. Gue beli buku di sana. Di sana gue melihat-lihat buku komik yang baru rilis, tapi gue gak berencana beli buku di sini sih. Tapi ada maksud dan rencana lain gue ngajak dia ke sini. Hahaha. Tasya sedang asik melihat-lihat buku novel sambil sesekali membacanya, dia tampak antusias. Sekali membaca sebuah buku novel. Lalu dia menunjukkan buku novel yang dia baca. Gue, suka baca novel? Tasya, iya gue lagi pengen beli yang ini sih. Isinya bagus banget. Gue, mana sini coba lihat. Tasya, nih. Tapi tentang cinta-cinta ini novelnya, emang lo ngerti? Gue, udah sini lihat aja dulu. Gue membaca sekilas novel tersebut, dan sepertinya bagus. Mungkin apa salahnya gue beliin. Buat Tasya ya. Gue bayarin deh sini. Tasya, beneran? Gue, iya beneran. Tasya, THX Yayas. Lo tumben baik banget gini. Gue, hehe. Ya udah gue bayar dulu ya ini. Gue menuju kasir untuk membayar novel tersebut. Setelah membayar gue mulai menjalankan rencana gue untuk memasukkan surat ke dalam selipan buku tersebut. Gue memasukkannya.
Ke dalam selipan antara halaman 49-50. Abis itu gue kembali ke tempat Tasya menunggu dan mengajaknya untuk pulang. Tasya, kok lama banget sih? Gue, hehe tadi ke toilet bentar. Tasya, untung yang nemenin lo ini orangnya sabar. Gue, mulai songong ya. Tasya, hihihi, yuk ah. Udah kan? Gue, nih bukunya. Tasya, THX banget ya Yas. Gue seneng deh. Lalu gue mengantar pulang Tasya ke rumahnya. Tapi setelah itu gue gak mampir, dan memutuskan untuk pulang. Gue, gue pulang dulu ya. Tasya, iya hati-hati ya Yas. Entar malam gue BM ya. Gue, SIP, jangan lupa entar pas malam lo baca novelnya terus lo buka deh halaman 49-50. Yah. Tasya, emang ada apa? Gue, gak ada apa-apa kok. Itu bagian cerita yang paling bagus menurut gue. Tasya, iya SIP. Gue, ya udah gue pulang ya. Dah. Gue mengegas motor gue menuju arah rumah gue. Setelah sampai di rumah gue seperti biasa. Hanya istirahat, makan lalu main komputer buat ngerjain tugas. Waktu malam pun tiba. Malam ini gue gak ada rencana apa-apa sih. Selain hanya di rumah buat nonton TV, kebetulan tugas dari sekolah udah gue kerjain. Jadinya malam ini gue free buat nonton TV sampai malam. Pukul 8 malam gue diberitahu oleh ibu kalau HP gue getar-getar di meja belajar gue, dan ibu mendengar getaran tersebut. Ibu, Yas HP MU bunyi itu. Coba dicek, siapa tahu aja penting. Gue, iya ini mau dicek. Gue beranjak dari sofa di ruang TV dan menuju kamar, lalu mengambil HP gue dan gue tekan tombol unlock, kemudian gue buka aplikasi WA-nya dan terlihat satu chat masuk. Itu ternyata dari Tasya. Tasya. Yas. Kamu gak bercanda kan? Ilyas. Bercanda kenapa? Tasya. Itu surat di halaman 49-50 yang buat Ilyas. Iya yang buat gue, tapi itu buat lo kok by the way gue serius lo. Tasya. Ilyas. Kenapa? Tulisan gue jelek ya? Tasya. Gak kok. Justru gue suka kok dengan apa yang lo tulis di surat ini. Berlanjut. Part 95, Now is the time, 2. Tapi gak dijawab sekarang ya suratnya. Ya udah deh terserah lo aja serius. Kalau gitu gue bobo duluan ya. Serius iye dah sana bobo. Gnik tias. Utuh. Yah nih anak malah tidur duluan lagi serius, tapi kok gue makin gak sabar ya ketemu besok. Setelah itu gue menaruh HP gue di meja, lalu mematikan lampu kamar gue, kemudian gue memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya, di sekolah berjalan seperti biasa-biasa saja. Sampai pada saat akhirnya gue merasa haus pas jam istirahat, dan gue pergi keluar kelas membeli minuman. Tak lupa gue menawarkan kepada Tasya untuk menitip minuman atau tidak. Gue, mau nitip gak? Tasya, beliin tapi ya. Gue, enak aja, pakai duit lo sendirilah. Tasya, gak jadi deh. Pelit banget ih. Gue, dasar. Gue berjalan ke arah kantin untuk membeli sebotol minuman, lalu minuman tersebut gue bawa ke dalam kelas. Sebaliknya dari kelas gue melihat di papan tulis ada tugas yang diberikan dari guru, tapi guru tersebut tidak masuk ke kelas karena ada urusan lain, jadinya kami diberi tugas. Lalu gue kembali ke tempat duduk gue. Gue membuka tas gue untuk mengambil buku dan tempat pen gue. Setelah semuanya terletak di atas meja, gue membuka tempat pulpen dan mengambil pen. Namun ada yang sedikit janggal dengan isi tempat pulpen gue. Terlihat sepucuk kertas yang telah dilipat-lipat. Gue langsung mengambilnya dan membacanya perlahan. Untuk cowok yang duduk di sebelah gue. Maaf ya selama ini gue selalu iseng sama lo, sering ngeganggu lo, bahkan ketika lo sibuk pun gue masih ngeganggu lo. Tapi itu semata-mata karena gue ingin diperhatiin sama lo. Gue
Suka sama lo Yas. Lo inget pas dulu gue ngomong ini ke Elo tapi pas itu juga gue bilang kalau gue bohongan. Saat itu gue malu Yas. Tapi seiring waktu berjalan, rasa sayang gue sama lo mulai tumbuh Yas. Gue sayang sama lo Yas. Tentu saja sebagai balasan surat yang lo kirim semalam. Gue mau kok Yas. To be your girlfriend. By Natasha Almira Putri. Bukan nama aslinya. Dakduk 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 jantung gue tiba-tiba ngerasa berdetak lebih cepat. Gue lipat. Kembali setelah gue baca surat tersebut. Gue menoleh ke arah Tasya dan dia hanya tersenyum. Melihat gue yang dari tadi sedang membaca suratnya hingga gue menoleh ke arah dia. Gue, ini beneran? Bingung. Tasya, kok malah kamu yang bingung gitu? Kan yang nembak duluan kamu. Ya harus. Dijawablah, kan semalam udah dibilang. Gue, berarti mulai sekarang kita. Tasya, iyalah Yas, kenapa emangnya masih gak percaya kalau udah diterima? Hihi. Gue, dari semalam deg-degan tau gak? Gue takut kalau gue bakal bernasib sama kayak Arya. Tasya, ya enggak lah. Kalau kamu yang nembak beda cerita itu hahaha. Gue, hehehe, bisa aja kamu tuh. Tasya, udah mendingan sini bantuin ngerjain tugas ya sayang. Gue, baru bentaran dah sayang-sayang aja nih. Tasya, gak apa-apa dong. Hari ini gue ngerasa seneng banget, gak gue sangka-sangka gue diterima sama Tasya. Awalnya, gue sempet pesimis gara-gara kayaknya bakal ditolak. Tapi semua itu telah terjawab di kertas. Yang Tasya tulis tadi. Tasya, Yas. Ini perbedaan yang di nomor 3 apa sih jawabannya? Aku lihat ya. Gue, enak aja, main lihat-lihat, kerjain sendiri dong hahaha. Tasya, is. Mulai deh nyebelinnya, tahu gitu mending gak usah diterima aja tadi serius. Gue, bercanda kali. Gitu aja kok ngambek, ketahuan nih suka ngambekan. Tasya, gak ngambek tahu. Cubit nih ya. Semakin lama gue lebih dekat aja sama Tasya, gue ngerasa hari-hari gue selanjutnya bakal lebih berwarna deh ditemenin sama dia. Berlanjut. Part 96 Evening. Tak lama setelah guru meninggalkan kelas, bel istirahat kedua berbunyi, anak-anak kelas gue pada berhamburan keluar kelas. Tapi gue lebih memilih untuk bermalas-malasan di tempat duduk gue. Gue, Tasya. Tasya, kenapa Yas? Gue, minjem jaket dong. Tasya, pasti mau tidur kan? Gue, hehe tahu aja. Tasya, kangen ya sama wanginya? Gue, iya, sama orangnya juga kok. Tasya, dasar. Akhirnya dia meminjamkan jaketnya yang sudah pasti wangi oleh parfumnya dia. Pasti gue bakal tidur nyenyak nih. Sampai akhirnya gue dibangunkan kembali oleh Tasya, entah kenapa tiba-tiba dia membangunkan gue. Gue langsung terbangun. Tasya, Yas bangun ih. Gue, kenapa sih? Tasya, entar sore jalan yuk. Gue, mau kemana emangnya? Tasya, ke taman bunga mau gak? Gue, iya boleh kok. Tasya, asik. Makasih ya sayang. Gue, entar aku bawa kamera deh. Tasya, sip jam 4 ya, jemput aku ya. Gue, enak aja, naik angkot sana. Hahaha. Tasya, jahat banget sih. Gue, ya enggak lah pasti aku jemput kok, tenang aja. Wih baru jadian aja langsung diajak jalan, lumayan bisa lebih dekat-dekat lagi sama doi. Sepulang sekolah gue beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga, di dalam kamar gue. Rebahan sambil ngeliatin foto Tasya yang ada di HP gue. Duh ternyata cantik juga ya. Dalam hati gue. Tapi tak lama kemudian telepon masuk ke HP gue. Kemungkinan 60% dari Tasya dan 40%-nya dari orang lain. Segera gue tekan tombol buat menerima telepon. Benar saja ternyata Tasya yang menelpon gue. Gue, halo? Tasya, kamu udah makan belum? Gue, udah kok. Tasya, lagi ngapain nih?
Gue, ini lagi teleponan sama makhluk aneh. Tasya, mulai ya sekarang makin berani ngatain kamu mah, tak bales entar awas aja. Gue, hehehe. Udah hobi itu mah ngatain kamu, ngomong-ngomong kamu sendiri lagi. Ngapain sih? Tasya, lagi mau nyiapin baju nih, sama mau mandi. Gue, mandi? Ikut dong. Tasya, mesum ih kamu tuh. Gue, bercanda kali. Tasya, sekarang baru kelihatan ya sifat aslinya. Awalnya sih cuek tapi makin hari makin frontal aja nih ceritanya. Gue, oh mau aku cuek lagi? Ya udah. Tasya, bukan gitu maksudnya sayang. Ya udah deh mendingan kamu siap-siap, bentar lagi. Kan jam 4. Gue, iya deh. Tasya, dah ya sayang. Ciuman. Hehehe. Telepon ditutup dari Tasya. Gue langsung berdiri dan bersiap untuk mandi. Setelah mandi gue sempatkan untuk membereskan kamar gue yang berantakan, takutnya entar pas pergi. Ibu ngeliat kamar gue berantakan bisa ditabok gue. Oke kamar sudah beres, sekarang waktunya gue ganti pakaian. Lalu abis itu gue mempersiapkan kamera gue dan tasnya. Namun tiba-tiba ibu memanggil gue dari dapur. Ya sini, panggilnya dari dapur. Gue pun keluar kamar untuk menemuinya di dapur. Gue, kenapa bu? Ibu, kamu mau pergi kan? Gue, iya bu, emang ada apa? Ibu, ini entar tolong anterin makanannya ke kosnya nih saya. Gue, Ibu, bisa kan? Gue, bisa deh bu. Waduh, ternyata ibu nyuruh gue nganterin makanannya ke kosan Kak Nisa. Di sisi lain gue harus Ontimi jemput Tasya. Duh gimana ya? Apa gue ajak aja ya Tasya ke kosannya Kak Nisa? Sepertinya sih lebih baik begitu, biar Tasya gak nunggu lama di rumah. Jadi gue pertama jemput Tasya abis itu ke rumahnya Kak Nisa buat nganterin makanan, dan setelah itu langsung jauh deh ke Taman Bunga. Berlanjut. Part 97, They Meet Each Other. Akhirnya gue pergi menjemput Tasya ke rumahnya. Sampai di sana, gue izin terlebih dahulu kepada orang tuanya, setelah itu gue membonceng Tasya ke kosannya Kak Nisa terlebih dahulu. Gue, Syah. Tasya, iya Yas. Gue, kita nganterin makan dulu ya ke kosnya Kak Nisa. Tasya, ya udah deh, aku ngikut aja. Tapi gak lama kan? Gue, sebentar doang kok. Sampai akhirnya di kosan Kak Nisa gue turun dari motor dan bermaksud mengajak Tasya sekalian masuk ke dalam. Gue, mau ikut gak ke dalam? Tasya, boleh deh. Gue menuju ke kamar kosnya Kak Nisa sambil membawa bungkusan yang berisi makanan yang telah dimasak ibu tadi. Gue mengetuk pintu kamarnya sambil memanggil dirinya. Kak, ini aku Iyas. Panggil gue. Iya bentar. Jawabnya dari dalam kamar. Tak lama kemudian pintu kamarnya dibuka perlahan, dan terlihat wajahnya Kak Nisa sepertinya habis bangun tidur dengan kondisi rambut masih acak-acakan, dan ekspresi wajahnya yang kaget. Karena gue membawa seorang cewek bersama gue. Kak Nisa, lo, ini yang kemarin ngasih buku ke kamu kan Yas? Gue, kenalin ini Tasya namanya. Kak Nisa, Nisa. Tasya, Tasya. Kak Nisa, pacarnya Iyas ya? Tasya, hihi baru kok. Kak Nisa, kok manggil Kak sih, kita kan seangkatan tahu. Tasya, lah baru tahu kalau seangkatan kita. Gue, nih Kak dari ibu. Dimasakin. Kak Nisa, aduh makasih ya Yas. Nyubit pipi gue. Tasya. Gue, ya udah Kak kita mau langsung pergi dulu ya. Kak Nisa, sip. Hati-hati ya. Gue berjalan ke arah motor gue setelah mengantarkan makanan tersebut bersama Tasya. Gue langsung menuju ke taman bunga yang telah gue janjiin sama Tasya. Gue berjalan berdua mengitari taman bunga. Terlihat di sekeliling tumbuh bunga warna-warni yang tumbuh bagaikan pelangi yang memiliki 7 warna. Gue, itu bunganya lucu deh. Kamu mau foto kan?
Tasya, gak deh. Gue, kok gitu sih? Apa mau bareng aja fotonya? Hehe. Tasya, Entar aja, lagi pengen lihat-lihat bunganya. Gue ngerasa aneh sih, gak biasanya dia nolak apa yang gue katakan. Lalu dia juga biasanya semangat banget kalau gue ajak untuk ngelakuin sesuatu. Gue, kenapa sih? Biasanya semangat kalau diajakin foto-foto. Tasya, gak kok. Gue, ya terus? Ayo dong jangan ngambekan gini. Tasya, siapa yang ngambek sih? Gue makin bingung dengan sikap Tasya sekarang, biasanya dia selalu terbuka kalau lagi ada masalah. Gue, ya udah deh aku minta maaf kalau misalnya ada kelakuan aku yang gak enak. Menurut kamu? Tasya, aku cuma kaget aja tadi pas pipi kamu dicubit sama Nisa. Gue, oh yang tadi. Itu emang kelakuannya dia aja yang begitu. Tasya, tapi kamu bener-bener gak ada apa-apakan sama dia? Gue, cuma temenan doang serius. Sepertinya dia cemburu soalnya tadi pas Kak Nisa nyubit pipi gue, ekspresi Tasya langsung berubah jadi kaget plus cemberut gitu. Berlanjut. Part 98, Forgive Me. Tasya, maaf ya kalau aku orangnya cemburuan. Gue, santai aja kali. Hehe. Tasya, sekarang kita foto bareng ya. Gue, serius? Tasya, iya serius. Gue mencari spot yang bagus untuk berfoto bersama, sampai akhirnya gue pikir-pikir sudah menemukan spot yang bagus. Lalu gue panggil Tasya kemari. Gue, di sini aja ya. Tasya, SIP deh kalau gitu ayo. Klik klik klik, suara bunyi kamera. Tasya, lihat dong fotonya. Gue, nih lihat aja. Tasya mengambil kamera gue untuk melihat hasil foto yang tadi, segera dia mengutak-ngatik nya dan mengamatinya. Beberapa saat gue sedang duduk di samping dia, tiba-tiba Tasya tertawa terbahak-bahak di samping gue. Tasya, hahaha, aduh. Gue, apaan sih? Tasya, ini kamu lihat deh foto yang ini. Gue, mana? Tasya melihatkan foto tersebut kepada gue, dan gue langsung melihat fotonya. Tasya, hahaha kamu kayak orang bego tahu ekspresinya KWK. Gue, iya ya. Tasya, gak pantas itu lidahnya melet-melet, gak cocok hahaha. Gue, ya udah fotonya hapus ya. Tasya, jangan ini bagus tahu, buat dipasang di DP BMHU. Gue, entar yang lain tahu dong kalau kita. Tasya, biarin. Ya ampun, malah mau di-save lagi padahal gak ekspresinya gue di foto jelek banget, kayak bocah. Idiot gitu haha. Terus kalau dipasang di profilnya Tasya bisa-bisa besok gue ditagihin MA. Temen-temen gue masalah traktiran, mana gue lagi bokek lagi. Sore ini gue mau memberikan dia sebuah bunga yang menurut gue cukup bagus, tapi gue bilang ke Tasya kalau gue mau ke toilet dulu. Gue, bentar ya aku ke toilet dulu. Tasya, iya udah sana, jangan lama-lama ya. Gue berjalan ke arah pintu masuk tadi, dan gue melihat seorang pedagang bunga yang sedang menjual hasil bunganya. Gue, Bang. Ini bunga asli sini semua? Bang bunga, oh iya mas, dari kebun langsung diambilnya. Gue, kalau yang itu berapaan bang? Bang bunga, oh itu 10 RB mas. Gue, boleh deh bang satu. Bang bunga, pasti buat pacarnya ya mas. Gue, tahu aja si abang MAH. Hahaha nih uangnya. Bang bunga, makasih ya mas. Gue kembali menuju ke tempat tadi di mana Tasya menunggu, sambil bunga ini gue simpen di belakang badan gue. Gue, aku ada sesuatu nih buat kamu. Tasya, sesuatu apaan Yas? Gue, nih. Gue melihat tatapan Tasya langsung berubah menjadi berbinar-binar setelah melihat apa yang gue pegang dan akan gue berikan kepada dia. Tasya, speechless. Gue, maaf ya yang tadi, ini buat kamu. Tasya, THX ya, aku sayang kamu Yas, meluk gue. Gue, hehehe, udah dimaafin kan? Tasya, udah kok. Gue,
Gak romantis banget ya cuma ngasih bunga. Tasya, gak perlu romantis kok, yang penting kamu udah bikin aku seneng itu juga udah. Romantis kok menurutku. Gue, hehehe, ya udah yuk, jalan lagi, mau kemana? Tasya, mamam es krim. Duh, si Tasya malah ngajakin beli es krim lagi, kira-kira stok di dompet masih cukup gak? Yah, semoga aja cukup deh. Berlanjut. Part 99, Delegation from Our School. Keesokan harinya di sekolah, saat jam istirahat gue dipanggil ke ruang OSIS. Gue juga heran. Kenapa bisa dipanggil ke ruang OSIS? Mungkin bakal ada agenda yang bakal dibicarain. Gue dari kantin langsung menuju ke ruang OSIS. Sampai di sana gue kira yang memanggil gue adalah pembina OSISnya langsung. Gue, maaf Bu, ada apa ya saya dipanggil? Pembina, jadi begini, 2 hari lagi akan diadakan pelatihan tentang organisasi OSIS sekota. Kabupaten selama 3 hari di balai pelatihan, kamu saya tunjuk sebagai perwakilan dari sekolah. Ini bersama Vira. Karena lokasi balai pelatihannya cukup jauh dari pusat kota, maka dari itu pihak sekolah telah menyiapkan penginapan di sana selama 3 hari, supaya memudahkan kalian untuk pergi ke balai pelatihan dengan waktu yang tidak lama. Gue, sama Vira Bu? Pembina, iya, tadi juga Ibu sudah menyampaikannya ke Vira, kamu bisa kan ikut pelatihan. Ini? Gue, iya Bu saya bisa. Pembina, baik, kalau begitu Ibu akan menghubungi orang tuamu untuk meminta izin supaya mereka mengizinkan kamu mengikuti pelatihan ini. Gue, baik Bu, kalau begitu saya balik dulu ya Bu ke kelas. Gue keluar dari ruang OSIS, lalu balik ke kelas karena bel masuk sudah berbunyi. 2 hari lagi berarti, gue harus bilang dulu ke Tasya kalau gue mau ikut pelatihan di sana. Selama 3 hari. Semoga saja dia gak bete deh ngedengernya. Gue, Syah. Tasya, kenapa yang... Gue, kayaknya 2 hari lagi aku bakal ikut pelatihan siswa deh di balai pelatihan kota selama 3 hari. Terus aku bakal nginep di sana. Tasya, yah bakal sepi dong gak ada yang nemenin serius. Kalau aku kangen gimana coba? Gue, duh ya alay banget pakai kangen-kangenan cuma 3 hari doang serius. Tasya, ih kamu emang gitu. Gue, kan bisa telepon atau gak WA, BM gitu. Tasya, bener ya? Awas aja kalau gak dibales. Gue, kalau gak dibales emang kenapa? Tasya, siap aja badan kamu merah-merah entar aku cubitin Hue. Sorenya saat gue sudah pulang sekolah, ibu ternyata sudah menerima telepon dari Bu Pembina. OSIS tadi, jadinya ibu mengizinkan gue untuk mengikuti pelatihan itu. Lalu ayah pun juga setuju. Katanya biar nambah pengalaman. Tapi apakah Vira tahu kalau gue lah yang ditunjuk bersama dia untuk mengikuti pelatihan tersebut? Biar lebih jelasnya mending gue WA aja deh. Lagi pula gue juga udah lama gak komunikasi sama Vira. Hai Vir. Apa kabar? By the way kamu ditunjuk ikut pelatihan kan di balai? Gue. Hai Yas. Baik, udah tahu. Sama kamu kan? Vira. Oh udah tahu ya. SIP deh kalau gitu, gue. Ya. Vira. Balesnya singkat banget, gak seperti biasanya kayak dulu kalau WA pasti dia yang banyak nanya. Tapi ya sudahlah biarin saja. Gue lalu menaruh handphone gue di atas kasur dan tak lama HP gue berbunyi kembali, tapi kali ini yang masuk dari BM. Gue tebak pasti itu Tasya. Yas. Kamu ikut pelatihannya sendirian kan sayang? Tasya. Waduh, pertanyaan yang mudah, tapi sulit untuk dijawab, gimana ngejawabnya nih? Berlanjut. Part 100, yuk. Tepat hari ini adalah hari gue akan mengikuti pelatihan. Sebelumnya menjawab pertanyaan dari Tasya, tentang kepergian gue. Gue bilang kalau gue pergi bareng anak OSIS. Semoga saja dia gak curiga ya. Gue dijemput oleh mobil sekolah yang mengantar gue dan Vira ke balai pelatihan. Tapi ternyata, setelah melihat pengumuman, acara dimulai saat setelah makan siang, sekitar jam 2-an untuk hari pertama.
Jadinya kita langsung diantar ke penginapan. Sampai di penginapan gue dan Vira. Menuju kamar penginapan tersebut. Awalnya gue kira kamarnya dipesan untuk masing-masing. Sendiri, tapi ternyata tidak. Kamar yang dipesan hanya satu ruangan dan itu pun kasurnya gak double bed. Alias single bed yang gak terlalu lebar. Gue, walah kasurnya lebar banget ya. Vira, lebar mukamu. Sempit gitu. Gue lalu menaruh barang-barang gue di dekat lemari, lalu gue menyalakan TV yang ada di kamar. Ini. Sambil menonton ternyata perut gue mulai keroncongan. Sialan, ini pasti gara-gara pas pagi. Gue sarapan gak terlalu kenyang, jadinya begini nih. Mau cari makan, tapi di mana ya? Mana gue kan bukan asli orang sini. Gue juga lupa bawa bekal lagi. Coba tanya Vira aja deh, siapa tahu dia bawa cemilan. Vira sedang asik bermain dengan HP-nya di kasur. Gue, Vir, bawa cemilan enggak? Vira, ada tuh, di tasku ambil aja. Gue, minta ya hehe. Vira, jangan banyak-banyak. Gue, iye bawel ah. Gue segera mengambil cemilan yang ada di dalam tasnya Vira. Lalu gue membuka bungkus cemilan tersebut. Gue, mau gak? Masa yang punya gak nyicip? Vira, ya udah ntar sisain aja. Vira masih sibuk dengan HP-nya, diiringi dengan beberapa kali dia senyum-senyum sendiri. Gak jelas gitu sambil ngeliat HP-nya. Gue, duh asik bener main HP-nya. Pasti lagi chattingan ya sama cowokmu. Vira, sorry ya. Gini-gini masih jomblo. Gue, by the way. Kenapa sih akhir-akhir ini pas di sekolah kamu selalu menghindar pas ketemu aku? Masih marah ya? Vira, gak kok, justru aku sadar, kalau aku terlalu memaksakan ego dan perasaan aku semata. Aku menghindar justru karena gak enak aja sama kamu Yas. Gue, oh gitu. Ya udah deh, minjem bantal dong satu, mau tidur nih ngantuk banget. Vira, nih. Gue, tar bangunin ya, kalau misalnya udah deket-deket jam 2. Vira, dasar. Gue akhirnya tertidur di kasur tepat di sebelahnya Vira yang sedang duduk main HP. Yas, bangun udah mau jam 2. Teriaknya di kuping kanan gue. Gue pun terbangun lalu mengucek-ngucek mata dan mencoba untuk mengecek jam. Ternyata, jam setengah 2. Berarti 30 menit lagi nih. Lalu gue lihat Vira sudah siap dengan seragam putih abu-abunya. Vira, hoi buruan siap-siap. Gue, iya ini. Vira, itu seragam kamu udah aku siapin tuh. Gue, kamu ngambil di mana seragamnya? Vira, ya di mana lagi kalau bukan di tas kamu? Ngacoih kamu MAH. Gue, hehe. THX ya. Gue lalu berganti pakaian di kamar mandi setelah itu gue keluar dengan keadaan sudah memakai seragam putih abu-abu gue. Gue keluar lalu gue diliatin dengan tatapan penuh heran. Oleh Vira. Gue, kenapa? Ada yang salah? Vira, kamu bisa gak sih make dasi? Lihat coba itu salah nyimpulnya. Berantakan gitu ih. Gue, hehe mana bisa aku masang dasi, gak tahu cara nyimpulnya. Vira, sini aku pasangin aja. Duh masa anak SMA enggak tahu cara make dasi, mana? Laki-laki pula. Gue, pasangin. Vira, iya udah buruan sini. Gue pun mendekat ke arah Vira, dan Vira langsung memegang dasi gue yang acak-acakan tadi. Dengan telaten dia memasangkan dasi ini di leher gue. Vira, tuh kan kalau gini rapih kelihatannya, dilihat orang juga enak. Gue, makasih Vir. Vira, sama-sama Yas. Gue keluar kamar dengan membawa tas ransel yang berisi alat tulis bersama Vira. Tak lupa mengunci kamar penginapan. Vira, yuk. Gue, kemana? Vira, ya ke acara pembukaannya Bego. Bersambung.